Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada di undang-undang. Barang itu kalau mau ingat penting harus dicek. Hari ini mulai ribut karena orang mau merubah undang-undang dasar. Itu ribut dan itu normal. Jadi dari Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 5 ayat 31 mengatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu perintah. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Kepada Bapak ini. Bapak ini diperintah oleh undang-undang. You presiden, you harus melakukan undang-undang. Terus Bapak ini jawabnya apa? Oke, saya bikin program Nawacita. Di Nawacita itu tidak ada kata inovasi, tidak ada kata riset, tidak ada kata teknologi, tidak ada kata litbang. Terus menerjemahkannya seperti apa? Menerjemahkannya menjadi di dalam Nawacita itu ada kata daya saing. Daya saing itu pendidikan tinggi dan inovasi. Dan kita membicarakan full inovasi. Hari ini semua orang membicarakan. Ya. Jadi itu urutannya. Mengapa kita bicara inovasi? Karena inovasi itu ada urutannya sama undang-undang. Terus tadi diceritakan semua masalah kita sedang menghadapi. Inovasi kita paling rendah, daya saing kita paling rendah, dan seterusnya. Ini cara DRN kerja, mulai dari rapat komtek, FGD, sampai ke sidang paripurna. Kemudian ini contoh sidang paripurna di Jakarta yang memutuskan DRN membuat kebijakan terkait dengan undang-undang inovasi. Kemudian kita berputar, bertemu dengan semua stakeholder untuk membahas mengenai draft undang-undang inovasi. Kita diskusi dengan Pansus DPR, kita diskusi dengan Pak Habibie almarhum, Al-Fatihah untuk beliau. Kita diskusi dengan Pak Habibie dan ini senario yang kita pikirkan. Karena ada pembahasan revisi 18/2002, DRN memikirkan inovasi, maka baiknya kita match. Usulan DRN ada namanya menjadi Sisnas Iptekin, inovasi menjadi bab, bukan hanya pasal, karena waktu itu, dan itu sampai hari ini, inovasi itu jangan pasal, harus bab. Kemudian kita minta tadi, seperti tadi, Presiden itu memimpin Dewan Riset Nasional. Kenapa? Seluruh dunia itu memimpin Dewan Riset Nasional. Dan yang ketiga, perkuat DRN dan DRD. Dan Pak Menteri mengatakan usulan DRN ini akan masuk di dalam revisi yang terjadi. Sekarang ini ceritanya beberapa hari lalu, 2 minggu lalu, kita menghadap Pak Menteri yang baru, Pak Brojo. Nah, apa yang kita laporkan, ini yang kita laporkan. Kita memberi laporan perkembangan kegiatan DRN. Ini Indonesia itu memiliki Dewan Riset Nasional sudah 23 tahun dan melewati 6 presiden. Dan yang paling kanan ini adalah semua ketua DRN, mulai dari Pak Habibie sampai Pak Bambang. Jadi, kenapa saya contohkan gini? Karena di Amerika itu, Dewan Riset Nasionalnya itu sudah 103 tahun, melewati 29 presiden, sampai hari ini. Jadi Dewan Riset Nasional itu adalah sebuah kekuatan iptek sebagai sumber pembangunan ekonomi. Mengapa? Karena semua yang kita miliki itu akan habis. Minyak, batu bara, gas, emas, habis. Kalau enggak punya terus kita pakai apa? Singapura itu enggak punya apapun. 1 hektar tanah juga enggak punya untuk pertanian, untuk kehutanan. Tapi karena sejak 60 tahun 68 dia menyekolahkan anaknya ke Amerika, ke seluruh dunia, sekarang dia menjadi modal manusia, modal pembangunannya itu manusia. Ini Presiden Amerika. Ini ada 2 Dewan Sains Teknologi Nasional, Dewan Penasehat Sains Teknologi Nasional. Saking pentingnya dewannya. Berapa menit? 5 menit. Mati aku. Oh, masih 25 slide kali 5 menit ya caranya. Oke, sak rampunge lah ya, sak rampunge. Ini DRN melakukan sidang paripurna. Dalam sidang paripurna itu kita menunggu apa yang direkomendasikan seluruh anggota. Di Bali kemarin Agustus kita sidang, mereka memerintahkan untuk memahami inovasi. Mengapa? Karena inovasi itu rumit, sulit. Sekarang ibu yang bawa HP, buka aja Google,
terus tulis definisi atau innovation is, ibu akan ketemu 100, 200, 300 inovasi. Mungkin 500. Makanya tadi saya tanya, inovasi itu apa? Ini tak ceritain. Ini kan susah ini. Ini definisi inovasi begini banyaknya, pilih menerangkan kan? Ini gimana? Jadi akhirnya, ini orang pertama yang ngomong inovasi, Joseph Schumpeter. Pak Jokowi sendiri pada pidato tanggal 14 Juli kemenangan, beliau mengatakan inovasi. Jadi, ini pemenang Nobel 2018 juga ngomong, inovasi adalah pengarah ekonomi. Terus kemudian Pak Habibie sudah kita dengar sejak tahun 80, beliau mengatakan bahwa sumber daya paling kuat pembangunan ekonomi itu adalah manusia yang terdidik, manusia yang. Kemudian Pak Jokowi di dalam pidato kenegaraan tahun ini, beliau juga mengatakan manusia inovatif. Jadi, look, inovasi adalah manusia. Dan ini pemenang Nobel Paul M. Romer mengatakan manusia terdidik. Jadi Pak Habibie menyatakan manusia terbarukan, Pak Jokowi menyatakan manusia inovatif, Romer mengatakan manusia berpendidikan. Itulah kenapa kita tersaruk-saruk, karena manusia yang terpendidikan itu masih kurang. Jadi karena sulit ini, untung ada orang namanya Edward Robert. Dia orang Amerika, MIT, dia mengatakan secara sederhana, inovasi itu adalah, ini Edward Robert, dia mengatakan inovasi itu adalah invensi kali komersialisasi. Jadi tadi disebut invensi, inovasi, ini definisinya. Jadi kalau riset-riset, itu yang di kotak, yang di panggung-panggung belakang itu, kalau sudah bisa laku, baru itu namanya inovasi. Kalau belum, namanya prakarya. Seperti waktu SMA dulu kan, bikin sesuatu nggak jadi apa terserah. Jadi inovasi adalah invensi kali komersialisasi itu sekarang menjadi tren. Kenapa? Karena sekarang orang ngomong ini, invention to innovation. Jadi DRN itu sudah 2 tahun membedah masalah inovasi. Dan persis sekarang menjadi rumus yang dipakai DRN itu sekarang sudah menjadi komunitas dunia. Indonesia sudah mempunyai lebih dari 1000 inovasi. Tapi mengapa kita tidak pernah bisa unggul dari inovasi? Karena inovasinya kecil-kecil tapi banyak. Untuk itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ini. Jadi Indonesia tidak lagi mencoba membuat pasar inovasi yang berbasis produk-produk lokal. Ini yang di pojok, botol pojok ini adalah, kalau kita bilang, apa itu namanya? Buah apa sih? I'm getting old. Buah yang putih yang jatuh di pohon-pohon di halaman-halaman. Pace, terima kasih Pak, terima kasih. Pace itu berapa harganya? Berapa harga pace di tempat Bapak Ibu? 0. Ini karena kerjasama dengan seorang saintis Jepang, 1 botol itu 300.000. Lah kita kan punya banyak produk gini. Apa yang kita lakukan? Kita bawa ke internasional, kita ajak kerjasama, kita dagangkan, sehingga kita bisa membuat Indonesia Innovation Day untuk mengisi rumus ini. Innovation adalah invention kali komersialisasi. Ini inventionnya. Ada 41 produk Indonesia, dan ini inovasinya ada komersialisasi. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah deal di Jepang. Mereka membeli produk-produk kita, karena mereka tidak bisa produk. Kemudian kita lakukan di 2 tempat, Jepang dan Jerman. Pak Menteri sudah memerintahkan tahun depan kita harus ke Soviet. Saya tidak bisa lebih banyak lagi Pak. Saya berdosa kalau tambahkan. Oke. Minimal, insya Allah saya sudah memberi teror bahwa inovasi itu adalah, apa tadi? Inovasi. Iya, saya pura-pura lupa aja. Jadi inovasi adalah invensi kali komersialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ambang. Pada dasarnya kebijakan dan komitmen pimpinan nasional itu mempunyai peran yang sangat tinggi, sangat besar, dan peran DRD maupun DRN yang mengarah
mengarahkan visi misi menjadi kenyataan, merupakan suatu realita yang sudah dikerjakan oleh DRN, dan juga dalam konteks ini pendalaman dan pengoperasionalan inovasi lebih dibumikan kembali. Ya. Oke. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Insinyur Opirtus Sumule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya merasa bangga hadir di komunitas ini, Pak. Karena bersama dengan Bapak Moderator, Pak Hotma, dan di belakang ada Pak Idwan, yang dulu kita bersama-sama mendesain mengenai lahirnya peraturan bersama tentang penguatan sistem inovasi daerah. Ya, ya. Ada Pak Idwan di belakang. Pak Idwan mohon berdiri dulu, Pak. Ya, terima kasih banyak. Karena sejak itu kemudian hubungan kita dengan teman-teman dari Balitbangda itu menjadi kuat. Teman-teman Balitbangda, kemudian orang tuanya, bapak ibunya itu adalah teman-teman dari Kemendagri. Omnya itu adalah teman-teman di Kemendristek. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, saya bangga juga karena pada tahun 2016 waktu itu Hakteknas di Solo di Jawa Tengah kemudian dicanangkan tentang tahun dimulainya inovasi di Indonesia. Itu kita mulai, Pak, tahun 2016. Jadi kalau umpamanya Wali Kota Madya Solo mendapatkan penghargaan pada hari ini, itu adalah buah daripada pencanangan yang kita lakukan di Solo pada saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kemudian inovasi mulai berkembang dan secara subjektif saya juga bangga, Pak. Karena saya adalah satu-satunya direktur inovasi. Saya adalah satu-satunya direktur inovasi yang bertugas sampai pada 30 September kemarin, kemudian dilanjutkan oleh kolega saya Pak Amin. Jadi selamat kepada Pak Amin yang sekarang menjadi pelaksana tugas Direktur Inovasi. Saya tidak tahu, mungkin yang menjadi Direktur Inovasi yang terpendek karena tidak tahu nanti bulan Desember akan berubah lagi strukturnya di Republik ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mendapatkan tugas, bahannya ada. Ya, saya mendapatkan tugas mengenai sistem inovasi daerah yang dikaitkan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Saya hanya akan berbicara mengenai substansi usulan sebagai beberapa substansi usulan mengenai beberapa poin penting yang merupakan mandat daripada Undang-Undang Nomor 11 tentang Sinasiptek yang ada kaitannya dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman yang ada di Balitbangda. Jadi kalau umpamanya tadi Pak Hotma juga menyampaikan bahwa Undang-Undang Sinasiptek, ilmu Sinasiptek ini itu ada sekitar 100 pasal. Dan ya, itu sampai di ketentuan penutup itu ada 100 pasal. Ini dan maaf, mana anunya? Kenapa loncat? Dan kalau umpamanya kita melihat bahwa untuk menindaklanjuti daripada undang-undang ini kemudian dibentuk 4 PP yang sementara disiapkan, yaitu rencana induk pemajuan IPTEK, kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan IPTEK, kemudian sumber daya IPTEK, dan yang kemudian adalah litbang jirap asing. Ini Pak yang sekarang sedang kita desain.
Jadi teman-teman yang ada di Kemendikti beberapa tim yang menyiapkan ini, kalau umpamanya rencana induk itu leadernya adalah di tempatnya Pak Hotma, kemudian penyelenggaraan IPTEK leadernya itu ada di tempatnya Pak Amin, kemudian sumber daya IPTEK ini dikeroyok, yang bagian juga dikeroyok Pak. Sorry. Nah, tujuan daripada penyelenggaraan, jadi di klaster yang kedua itu adalah menjadi solusi permasalahan nasional, memadukan sudut pandang dan atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial, budaya, dan estetika, dan kemudian menghasilkan nilai tambah dari produk dan proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat. Saya pikir untuk kita di daerah ini adalah bagaimana kebijakan-kebijakan kita ke depan itu menghasilkan nilai tambah. Karena ini yang menjadi bagian penting daripada kesejahteraan masyarakat. Nah, ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan itu menyangkut masalah invensi dan inovasi, alih teknologi, clearing teknologi, kode etik, dan wajib serah dan wajib simpan. Mungkin nanti kita akan melihat lebih banyak kepada invensi dan inovasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas kita yang ada di daerah. Kemudian ruang lingkup penyelenggaraan IPTEK itu menyangkut masalah pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Inilah nanti yang akan menghasilkan invensi dan inovasi. Jadi kalau kita berbicara apakah inovasi penting, itu sudah selesai Pak. Sekarang adalah bagaimana kita menghasilkan inovasi yang berasal dari invensi. Ini yang harus kita sambungkan kegiatan-kegiatan ini untuk menjadi inovasi dalam bentuk produk yang akan membuka lapangan kerja. Tadi Pak Bambang menyampaikan ada 934 inovasi. Kalau umpamanya 934 inovasi itu menjadi sebuah produk yang masuk ke pasar, kemudian dia menyerap tenaga kerja 100 orang saja dari 934, lumayan Pak, akan meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja. Nah, penyelenggaraan IPTEK itu adalah penyelenggaranya itu adalah perseorangan, kelompok, badan usaha, lembaga pemerintah dan swasta, dan perguruan tinggi. Jadi inilah kira-kira yang menjadi siapa yang menjadi pelaku daripada penyelenggaraan IPTEK. Kemudian penyelenggaraan IPTEK dikoordinasikan oleh pemerintah pusat melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Ini dikoordinasikan supaya dia bisa berjalan bersama-sama. Nah, aspek penguatan ekosistem inovasi ini yang penting Pak. Jadi di dalam draft PP yang kita sampaikan itu kita akan berbicara, maaf ini saya pakai sarung Pak. Karena saya disuruh pakai pakaian daerah. Saya asli saya dari Toraja. Jadi di sana tuh orang pakai sarung. Jadi mudah-mudahan nggak seperti orang kampung kelihatan, tapi ya memang dasarnya orang kampung. Jadi saya berdiri ini pakai sarung ini ya. Kami kalau di sana tuh begitu Pak, pakai sarung. Kenapa pakai sarung? Karena kedinginan. Daerah dingin, jadi kita pakai sarung. Kalau bapak-bapak ingin merasakan dingin, silakan ke Toraja. Enak banget. Jangan lupa bawa sarung supaya tidak perlu bawa selimut banyak-banyak. Sarung saja masuk sudah selesai. Ya, saya lanjutkan. Aspek penguatan inovasi mengenai ekosistem inovasi itu adalah kita harus memperkuat penguatan iklim inovasi. Ini yang harus dibangun di daerah. Kita harus memperkuat sinergi. Kita harus memperkuat inovasi yang ada di badan usaha. Entah itu di badan usaha pemerintah, entah itu di badan usaha masyarakat. Kita harus memperkuat penciptaan pasar produk inovasi. Hasil-hasil yang kita gunakan, yang kita hasilkan, itu nanti pasarnya kemana. Bapak kemudian melakukan kegiatan penelitian tanpa Bapak berpikir, ini pasarnya nanti kemana, nanti lama-lama jadi tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Kita harus mulai memikirkan pendanaan inovasi. Pengembangan produk-produk inovasi. Yang tadi dikatakan bahwa itu adalah invensi kali komersialisasi, kita butuh dana Pak. Dananya dari mana? Kita harus memperkuat itu. Kemudian penumbuhan budaya inovasi. Kita harus mendorong, membangun mindset untuk mulai menggunakan produk-produk dalam negeri. Oleh karena itu,
Pengukuran dan penetapan kapasitas inovasi, pengukuran inovasi. Nah itu adalah bagian daripada indeks daya saing daerah yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Sampai sejauh mana kita melakukan kegiatan-kegiatan inovasi. Nah, aspek penguatan inovasi inilah kemudian kita coba masukkan di dalam rancangan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan IPTEK. Saya belum familiar maka ini Pak. Nah saya akan menyampaikan kira-kira pokok-pokok penting yang terkait dengan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Hotma, saya hanya melis Pak, dari draft yang ada itu kira-kira apa yang dilakukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi. Jadi bukan lagi tanggung jawabnya semata-mata ada di perguruan tinggi, lembaga litbang, pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah. Karena itu, karena ini merupakan kewajiban, maka bapak-bapak nanti yang ingin menjadi bupati lebih baik mengangkat topik inovasi untuk bahan kampanyenya. Karena tanpa itu akan ketinggalan. Kita harus berbicara mengenai inovasi. Kemudian penelitian dasar terapan dan pengembangan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah. Bapak-bapak kalau akan melakukan kegiatan penelitian, baik yang ada di Balitbangda, teman-teman yang ada di dinas, coba lihat bahwa yang akan dilakukan itu adalah yang memang menjadi kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah apa? Baik itu mengenai sistem maupun produk yang akan dihasilkan menjadi produk inovasi. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk nanti kita rumuskan bersama-sama. Intermediasi dan difusi IPTEK diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan intermediasi dalam rangka difusi, dalam rangka akuisisi teknologi untuk sampai ke daerah. Jadi kegiatan-kegiatan ini menjadi bagian yang sangat penting yang nanti diamanatkan untuk dilaksanakan oleh daerah. Nanti bapak-bapak dari BPP Kemendagri coba melihat, kalau umpamanya tugas-tugas yang berat seperti ini, apakah Balitbangda mau dibubarkan? Atau dirubah fungsinya menjadi sesuatu sehingga dia bisa melaksanakan kegiatan ini. Kemudian pemerintah pusat dan Pemda dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi teknologi kemitraan, industri dan lain-lain sebagainya dengan melakukan pengembangan kawasan di dalam bentuk klaster Sains Teknopark, Agro Teknopark konsorsium yang berbasis pada potensi daerah. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak akan mengembangkan Sains Teknopark, klaster inovasi dan lain-lain sebagainya, lihat apakah memang potensi daerah bapak ada di sana. Resourcesnya ada. Apakah ini yang nanti akan dikembangkan untuk membangun apa yang menjadi keunggulan daerah. Kalau kita ingin membangun Sains Teknopark untuk para wisata, apakah memang daerahnya berpotensi untuk para wisata? Kalau kita ingin membangun Sains Teknopark yang berbasis pada perikanan, apakah memang sumber daya perikanan kita ada di sana? Saya pikir ini yang harus kita lihat dulu sebelum kita membangun apakah itu klaster, apakah Sains Teknopark, apakah konsorsium. Kemudian yang kedua adalah berikutnya adalah pemerintah pusat dan daerah mengembangkan instrumen kebijakan untuk mendukung pengembangan sistem nasional ilmu pengetahuan. Teman-teman, bapak-bapak sekalian, kita sudah menyiapkan indeks daya saing daerah, mohon kemudian dikritisi sehingga nanti ini menjadi instrumen kebijakan secara nasional. Kita mulai memetakan indeks daya saing daerah. Tetapi harusnya ini indeks daya saing daerah dia berpotensi. Dia menjadi sesuatu yang bisa dimodeling untuk keluar menjadi indeks daya saing nasional. Kita nggak pernah tahu bahwa competitiveness index kita sekarang 43, tadi ada yang sampaikan ada 38, turun dan lain-lain sebagainya. Itu benar nggak sih begitu? Yang tentu kan dari luar Pak. Tetapi kalau kita punya tools, kita punya alat untuk mengukur indeks daya saing nasional kita, maka kita bisa percaya diri. Biar umpamanya mereka katakan kita 50, hasil hitungan kita 34, kok kita maju kok. Nah ini yang perlu kita bangun ke depan. Pemerintah daerah membangun sistem informasi inovasi daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Saya pikir teman-teman dari Jawa Tengah sudah memiliki mengenai informasi sistem inovasi daerah.
Ini harusnya kita bisa replikasi untuk nanti digunakan di daerah-daerah. Bagaimana inovasi-inovasi di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Tentu datang belajar ke Jawa Tengah. Karena itu Jawa Tengah memang harus disyukuri. Harusnya ada satu penelitian ini Pak. Semua orang datang belajar mengenai SIDA itu ke Jawa Tengah sekarang. Saya nggak tahu ada berapa banyak pemerintah daerah yang datang belajar ke Jawa Tengah. Dan kemudian itu mengenerate ekonomi yang muncul di masyarakat. Mungkin Bapak tahu kan waktu itu kita kemudian melihat bagaimana Jembrana itu berhasil dalam melakukan kegiatan-kegiatan reformasi di bidang pemerintahan. Dan kemudian semua orang datang ke sana, itu yang mengenerate kegiatan ekonomi di Jembrana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Kalau umpamanya sekarang Jawa Tengah menjadi tempat orang belajar mengenai penguatan sistem inovasi daerah. Jembrana dulu mengenai reformasi pemerintahan. Orang datang belajar mengenai kebijakan jagung di Gorontalo. Sekarang Jawa Tengah menjadi tempat orang belajar untuk penguatan sistem inovasi daerah. Tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Kemudian dalam upaya membangun kelembagaan itu, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga penelitian. Ya, lembaga penelitian serta lembaga pengkajian dan penerapan. Nah ini kadang-kadang menjadi masalah Pak, karena daerah itu nggak boleh memberikan bantuan kepada perguruan tinggi. Ini coba kita perbaiki, bahwa sepanjang penelitiannya itu diarahkan untuk membangun inovasi daerah, maka itu mungkin dilakukan. Ada banyak Pak yang kewajiban pemerintah daerah yang saya sampaikan di sini. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Sinasiptek ini sangat berpihak kepada pemerintah daerah. Antara lain produk-produk daerah, produk-produk inovasi daerah wajib dimanfaatkan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Bapak-bapak kemudian menghasilkan sebuah produk, harusnya itu dimanfaatkan. Harus melewati berbagai tidak dibatasi lagi oleh hal-hal yang sifatnya administratif seperti sertifikasi dan lain-lain sebagainya, harus diatur sehingga hasil yang Bapak lakukan itu bisa digunakan untuk kepentingan atau pasarnya ada di dalam daerah. Kemarin saya berbicara di Unhas, kita berbicara mengenai kopi. Kita sudah melakukan standarisasi mengenai produk-produk kopi. Kita sampaikan kepada gubernur, tolong bikin regulasi semua tamu yang datang berkunjung ke daerah Sulawesi Selatan itu menggunakan kopi yang memang hasilnya kita sudah produksi secara dan sudah dibuktikan bahwa secara saintifik ini adalah cara yang terbaik dan aman untuk dikonsumsi. Kebijakan seperti itu menjadi penting. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Hotma kemudian mengarahkan bahwa kegiatan-kegiatan itu nanti didesain dalam bentuk WBS. Jadi ada satu produk yang mau dihasilkan, ada riset yang akan dilakukan, kemudian ini nanti dibagi-bagi siapa yang akan melaksanakan ini, dan itu dibutuhkan badan yang sebuah lembaga yang mengkoordinasikan itu. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kalau umpamanya Balitbangda, unit kelibangan yang ada di daerah itu masih eksis maka saya pikir itu adalah salah satu tugasnya. Bagaimana untuk mengkoordinasikan WBS yang kita bentuk yang merupakan tempat muara daripada semua kegiatan menuju kepada satu produk. Nah, saya pikir di situ Pak anunya. Di situ fungsinya daripada lembaga yang akan teman-teman yang ada di Balitbangda. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan, nanti lengkapnya bisa diambil dari sini karena waktunya sangat singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplaus untuk Pak Sumere. Bapak sekalian, titik berat apa yang disampaikan oleh Pak Sumeli tadi adalah goal utama dari sistem inovasi daerah ini adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, yang dibangun adalah sistem. Bangun sistem itu berbeda dengan melaksanakan suatu program yang 1 tahun bisa selesai. Tetapi membangun sistem
Itu subsistem yang pokok bagaimana dibangun dan bagaimana subsistem tambahan yang merupakan kelengkapan supaya bisa operasi dan efektif baru dilakukan. Dengan demikian ini sebenarnya bagian yang sulit karena di dalam membangun sistem ini total sistemnya harus dipahami dan subsistem dan kaitannya itu harus jelas sehingga tidak redundant bahkan menambahkan efektivitas. Yang kedua pesan dari Pak Sumele adalah untuk itu keberhasilan ini harus mempunyai alat ukur dan biasanya ini yang paling lemah dari kita sehingga apa yang kita kerjakan tidak pernah terukur ke statusnya maupun sejauh mana kedekatan atau kejauhan dari goal yang kita tuju. Sehingga tool yang alat ukur tadi, indeks, itu perlu dipahami dan digunakan dengan baik dan diwujudkan di dalam indeks daya saing yang menjadi ukuran kinerja masing-masing daerah sehingga ukuran tersebut terkait erat dengan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam sistem inovasi daerah ini. Ini ringkasan dari yang terakhir. Kemudian dari keempat narasumber pada dasarnya memberikan suatu gambaran utuh tentang peluang dan permasalahan yang kita hadapi bersama-sama, supaya kita menjadi bangsa yang mampu mengembangkan sumber daya kita sendiri untuk kemandirian kita dengan mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu yang operasional dan menjawab permasalahan lokal dan dalam konteks global. Oleh karena itu, sekarang tiba waktunya Bapak Ibu sekalian yang memberi kontribusi apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat kompeten dan memahami permasalahan secara mendalam dan keluasan yang cukup. Saya sebelumnya minta aplaus untuk keempat narasumber kami. Selanjutnya silakan mengacungkan tangan yang ingin memberi komentar, tanggapan, 1, nanti 2, 3, 4, 5, 6. Tolong ada kondonya disampaikan. Yang sampaikan ke ibu dulu, prioritaskan yang ibu yang sebelah sana. Mohon disampaikan secara sistematis dan jelas. Mana ada kondonya mana? Udah jalan? Maju boleh, maju supaya efektif boleh. Silakan, Ibu tadi yang mana yang Ibu dulu? Silakan Bu. Sebut nama karena belum tentu kami semua tahu dan asalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durmayana Arsal dari Balitbangda Provinsi Sulsel. Ringkas saja pertanyaan saya, Pak. Sejujurnya Balitbangda Prov Sulsel itu umurnya hanya sampai 31 Desember tahun ini aja. Sampai 31 Desember 2019. Jadi per 1 Januari itu kami sudah merger dengan Bapeda. Jadi saya sebenarnya sangat kecewa dengan hal tersebut. Tapi karena sudah menjadi keputusan pemerintah daerah atau gubernur, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peranan pemerintah pusat dalam hal ini? Apakah hanya sebatas pembinaan atau seperti apa? Karena kelembagaan ini sangat penting bagi kami di provinsi. Itu aja Pak, yang kami pengen tahu. Terima kasih Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bapak. Bapak yang dari sini. Ini.
Sebut nama Pak yang agak jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukismanto Aji, Pak. Sukismanwati. Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Balitbangda Provinsi Lampung. Terkait dengan kelembagaan, Pak, kami memang di Provinsi Balitbang ini baru berdiri 5 tahun. Dari 2015 sampai dengan sekarang. Dan kita terus berupaya untuk meningkatkan peran strategi daripada lembaga Litbang ini. Pak Bambang beberapa kali membina kami dan kami sangat berterima kasih atas binaan dan perhatian dari pusat khususnya. Dewan Riset kami juga selama ini selalu memberikan sesuatu yang banyak manfaat untuk gubernur. Terkait dengan kelembagaan, Pak, kami ingin menyarankan kepada pemerintah pusat khususnya Dagri dan Ristek mungkin seperti kata ketahui bahwa di urusan pemerintahan maupun di Permendagrinya itu Litbang ini tidak punya kekuatan yang utuh, artinya dia boleh dilekatkan dengan fungsi lainnya, kira-kira seperti itu. Seperti apa disampaikan Ibu dari Sulsel tadi, itu gampang sekali terjadi di daerah, Pak. Gampang sekali terjadi. Oleh karena itu, secara konstruksi peraturannya, kami menginginkan dari pusat, baik itu PP, Permendagri, apapun dari turunan dari Undang-Undang 11 itu, yang bisa menguatkan peran-peran kelembagaan Ristek di riset di daerah itu, Pak. Entah namanya nanti misalnya, kalau kami sebenarnya kalau melihat dari marwah Undang-Undang 11 itu lebih cenderung kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Bukan Litbang Jirap atau apa yang agak susah disebutkannya. Dan fungsi ini sepertinya pun, urusan ini sepertinya pun itu tidak dilarang untuk dilakukan di daerah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu mungkin di Dagri atau Ristek nanti bisa menseragamkan lah, kemudian memandatkan kepada daerah bagaimana menguatkan lembaga kelitbangan ini atau riset ini menjadi lembaga-lembaga yang lebih terhormat. Dan itu yang kami belum merasakan di daerah. Mungkin itu aja, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya Bapak di sebelah. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab dari Balai Litbang Agama Semarang. Kalau biasa dikenal dengan BLAS, begitu singkatannya. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Abdul Wahab, Semarang. Semarang, Pak. Ada keresahan dari para peneliti sekarang karena ada BRIN, begitu. Jadi status resminya nanti peneliti-peneliti di bawah kementerian dengan adanya BRIN itu di mana posisinya. Kemarin ada awal-awal kita khawatir ada di merger dan sebagainya. Jadi kita sampai sekarang masih tanda tanya kepastiannya gimana, strukturnya gimana. Sebab litbang-litbang di bawah kementerian itu adalah di bawah pembinaan LIPI. Kemudian hubungan LIPI dengan BRIN sendiri bagaimana setelah adanya BRIN ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang perlu saya ingin penjelasan dari para pakar yang di depan ini. Sepengetahuan saya ada semacam tumpang tindih penelitian-penelitian dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi dengan yang di lembaga penelitian di kementerian. Contohnya aja sederhana, kalau di lembaga penelitian di Kementerian Pertanian katakanlah, di sana ada IPB perguruan tinggi. Jadi mungkin kadang tumpang tindih kajian-kajian penelitian-penelitiannya ini apa? Bagaimana selama ini atau bagaimana ke depan BRIN dengan perguruan tinggi mensinergikan tema-tema penelitian sehingga tidak tadi tumpang tindih. Kemudian yang ketiga, yang terakhir bahwa anggaran penelitian kita itu di ASEAN aja mungkin paling rendah. Setahu saya ada 0,5, ada yang 0,9, yang paling tinggi di lembaga penelitian ada di pertanian kalau salah, sudah sampai 0,2% dari anggaran APBN. Nah, ini kira-kira dari BRIN ini nanti sudah ada wawasan ke depan meningkatkan anggaran
untuk penelitian itu penting tak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab. Monggo selanjutnya. Oke, terima kasih. Nama saya Peter dari Sulawesi Barat. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan paparan dari Pak Hotma Tuadailau, bahwa kita melihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, sesungguhnya kita harus mendorong beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana mendorong litbang daerah. Ini sangat penting karena saat ini posisi litbang daerah itu sewaktu-waktu bisa hilang. Nasib yang tradis dialami oleh teman-teman Sulsel ini adalah hal yang membuat kita harus mengelus dada, ya. Bahwa ternyata ke depan kita semua akan bernasib mungkin seperti itu. Olehnya itu kita berharap juga kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pak Dr. Hadi untuk penguatan kelembagaan ini. Salah satu penguatannya adalah tugas dan fungsi kelitbang daerah harus benar-benar memberikan dampak yang kuat untuk mengevaluasi dan juga melakukan berbagai macam hal terkait dengan perencanaan pembangunan. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya, dan sesungguhnya tajinya ada di sana, di Kementerian Dalam Negeri. Kalau ini bisa dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, saya pikir penyelamatan, ya, terhadap lembaga kelitbangan ini sebagai bagian daripada perencanaan itu akan menjadi lebih besar. Ya. Terkait juga dengan Pak Ketua Dewan Riset Nasional, kita berharap juga bahwa ke depan memang peran dari Dewan Riset Nasional ini adalah merupakan penguat daripada Dewan Riset Daerah. Jadi harus ada kolaborasi yang sangat sehat, ya, dilakukan sehingga benar-benar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman di DRN itu juga berimplikasi langsung kepada penguatan DRD. Itu yang dan terakhir kepada Pak Dr. Opir, kita berharap bahwa ke depan memang bagaimana mensinkronkan atau menguatkan atau mengawinkan undang-undang sistem inovasi nasional itu dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada. Karena jangan sampai kita terlalu banyak membuat undang-undang akhirnya tumpang tindih dan di daerah kita pusing begitu. Satu hal juga yang ingin saya kuatkan atau saya mau sampaikan di sini adalah terkait dengan hubungan antar lembaga LIPI, terus BPPT dan juga LAN. Ya. Ini kan kalau kita berbicara tentang peneliti kita harus patronnya ke LIPI. Ya. Kalau kita berbicara tentang perekayasa kita ke BPPT, analisnya ke LAN. Padahal kita mau supaya satu lembaga saja atau satu badan saja yang bisa menangani ketiga fungsional ini, sehingga ke depan kita tidak terlalu setengah mati di daerah. Kami di daerah benar-benar setengah mati itu karena kalau mau latih peneliti harusnya ke LAN. LAN juga setengah mati ke LIPI, dan LIPI itu benar-benar membuat kita pusing begitu. Untuk mensertifikasi saja teman-teman peneliti itu butuh bertahun-tahun, Pak. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang dan itu menghambat kita untuk melahirkan fungsional-fungsional di daerah. Padahal itu kita butuh sekali dalam rangka penguatan lembaga kelitbangan. Saya pikir itu beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan dan mohon masukan dan juga tanggapan dari Bapak-Bapak narasumber. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Silakan, wah ini punyanya sendiri, monggo. Setelah itu Ibu. Terima kasih Pak Naryo, nama saya Agus Fanar Sukri dari LIPI. Dan saya akan bertanya kepada 4 narasumber kita. Karena tadi Pak Hotma dari Ristek menyarankan agar di daerah ada Balitbang Jirabda. Panjang banget ya. Nah ini pasti karena berasal dari undang-undang. Tapi tadi Pak Hadi tidak jelas ini antara tetap lanjut Balitbangda atau jadi BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, atau seperti apa. Ini intinya pertanyaan kami adalah, kami nanti sore akan FGD tentang masalah kelembagaan. Nah, secara kelembagaan, apakah Litbangda ini tetap eksis atau tidak? Ini mohon pendapatnya. Kemudian Pak Opir juga masalah inovasi ini, apakah harus menjadi salah satu bagian yang ada di daerah atau tidak?
secara undang-undang memang dinyatakan bahwa harus ada di daerah. Tetapi pertanyaannya, apakah di daerah harus membentuk kelembagaan yang ngurusin itu? Karena menurut kami, bukan kelembagaannya yang diperlukan, tetapi justru fungsinya. Fungsi itu penting karena kami melihat bahwa litbang di daerah itu masih punya masalah pada SDM. Kalau dipaksakan kelembagaannya ada, tetapi SDM-nya kurang, ini pasti nanti bermasalah. Kemudian pertanyaan terakhir pada Prof. Bambang Setiadi, DRN juga telah ada di undang-undang yang dahulu, tetapi yang undang-undang baru tidak disebut. Ini menurut Prof. Bambang pasti DRD tetap harus eksis, begitu ya Prof ya? Nah ini pertanyaannya adalah, apakah ketika nanti di daerah ini tadi Brida itu muncul, nah ini DRD apakah tetap harus eksis atau tidak? Mohon pendapatnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Gus. Monggo Bu. Terima kasih. Saya Nani Hari Hastuti dari BB TPPI, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri di bawah Kementerian Perindustrian Pak, yang ada di daerah menjadi instansi vertikal, tapi kita menyatu dengan potensi daerah yang ada. Saya sangat appreciate apa yang disampaikan oleh keempat narasumber Pak. Jadi di sini ada dari DRN, kemudian dari BPPT, kemudian langsung saja apa yang ingin saya tanyakan, yaitu banyaknya lembaga-lembaga riset ya. Di sini adalah ada Hipenindo, kita bentuk untuk yang di Jawa Tengah, kemudian ada Hiperindo, kemudian ada DRN, DRD, dan sebagainya. Seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi adalah inovasi adalah invensi dikalikan komersialisasi. Yang ingin saya kaitkan di sini, siapakah di antara itu yang akan menghasilkan suatu inovasi, kemudian siapa yang menghasilkan invensi, dan siapa yang mengkomersialisasikan. Ini kan antara ada organisasi Hipenindo, ada Hiperindo. Ya, kita enggak dari Hipenindo sendiri bisa menghasilkan suatu inovasi. Hiperindo pun juga. Nah ini apakah lembaga-lembaga ini bagaimana batasan yang jelas? Mungkin nanti bisa disampaikan. Kemudian sekarang timbul dulu untuk penilaian satu tingkat inovasi itu ada TRL ya Pak ya. TRL yaitu Teknologi Readiness Level atau kesiapterapan teknologi. Kemudian sekarang muncul lagi ada MRL, Manufacturing Readiness Technology Level, ya. Ini apakah ini suatu batasan antara produk Hiperindo dan produk dari Hipenindo? Nah ini itu bisa dihasilkan dari kalau saya memikir bisa dihasilkan dari kedua belah pihak. Nah ini bagaimana kita memberikan suatu batasan yang jelas. Mungkin bapak-bapak yang ada sebagai narasumber bisa memberikan suatu gambaran Pak ya. Kemudian yang ketiga mengenai BIC. BIC ini saya rasa Business Innovation Center. Ini suatu lembaga yang dibentuk oleh kolaborasi dari beberapa lembaga litbang yang mestinya menuju ke komersialisasi. Tetapi pada saat sebelum 110 inovasi yang 110, BIC yang 110 itu bisa dari berbagai lembaga kementerian bisa muncul. Tapi yang sekarang 110 itu hanya yang potensi daerah Pak. Jadi bagaimana inovasi-inovasi itu yang muncul dari tingkat
kementerian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ari. Satu lagi Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak-Bapak narasumber kami ucapkan terima kasih atas segala ilmunya yang diberikan. Mudah-mudahan panjang umur, terutama yang menjadi inspirasi inovasi. Ya. Yang pertama saya ingin memberikan Nama Bu. Nama Ibu Liana dari UIN Wali Songo. Kalau dari UIN itu biasanya di Diknas tidak diterima. Saya tidak tahu ya, ini di sini mungkin karena independen bisa diterima ya Pak. Ya. Sama anak-anak bangsa kok dibeda-bedakan dalam hal meneliti. Jadi ini adalah tempat yang sangat bagus ya untuk berbuat sesuatu. Saya sepakat dengan teman-teman yang tadi sudah memberikan masukan. Salah satunya diantaranya Pak, Litbang daerah itu punya permasalahan. Permasalahannya adalah SDM. Kalau dipaksa-paksa itu tidak nyambung-nyambung. Tiwas ngenteknya dana banyak tapi hasilnya kurang bisa dilihat. Di samping itu juga DRD Pak, DRD ya. Jadi itu mungkin ada penguatan DRD dengan Litbang daerah dari lembaga mana itu sehingga bisa saling sinergi. Kemudian yang kedua, ini mungkin usulan Pak, bisa diterima boleh tidak. Kalau himpunan itu ada tingkat Jawa Tengah, ada tingkat daerah, boleh tidak nanti ada Litbang tingkat desa. Karena potensi-potensi itu ada di desa dan ada dana desa yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk sebagian dana penelitian. Kalau saat ini belum, mungkin suatu saat bisa. Terkait dengan inovasi tadi semuanya itu yang baru, yang begini, yang begitu. Masyarakat diajak menghasilkan produksi inovasi, tetapi kenyataannya kasihan. Sudah membuat tapi tidak ada yang membeli Pak, kasihan ya. Bagaimana solusinya? Tadi yang sudah ditanyakan oleh Ibu Nani. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Elena. Terima kasih. Satu lagi udah ya. Kok lek ditinggal kok gulung kuming. Makasih Pak. Ya, udah jauh-jauh kalau ditinggalkan kasihan Pak. Nama saya Purwoko dari Kementerian Keuangan Pak. Saya ingin menanyakan peran Balitbangda ataupun Dewan Riset Daerah bagi dunia usaha Pak. Jadi kalau dalam paparan tadi lebih banyak bagaimana Balitbangda ataupun Dewan Riset Daerah ini men-serve pemerintah daerah gitu. Tetapi bagaimana men-serve dunia usaha atau bagaimana kita melibatkan dunia usaha untuk ikut di dalam penelitian misalnya, itu belum disinggung sama sekali gitu. Nah, padahal tadi dikatakan bahwa inovasi itu adalah perkalian antara invensi dan komersialisasi. Nah, kalau komersialisasi tentunya ini dunia usaha yang punya kepentingan gitu. Terus satu lagi, pemerintah sekarang ini sudah menyediakan satu insentif bagi dunia usaha yang mau melakukan kegiatan penelitian gitu. Nah, insentifnya itu berupa pengurangan biaya terhadap penghasilan kena pajak, sehingga penghasilan kena pajaknya itu dikurangi dengan biaya-biaya investasi sebanyak 3 kali lipat. Jadi kalau kita mengeluarkan investasi 1 juta, maka kita bisa mengurangkan 3 juta. Nah, ini yang perlu dimanfaatkan oleh dunia usaha gitu. Nah, bagaimana Balitbangda ataupun Dewan Riset Daerah tadi mengoptimalkan atau mendorong dunia usaha untuk ikut terlibat di dalam penelitian dan inovasi. Terima kasih. Matur nuwun Pak Pur.
Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak narasumber, kita sudah punya pertanyaan dari floor yang menurut saya spektrum dari permasalahan keempat narasumber sudah masuk semua, dan permasalahannya ada yang sangat struktural, artinya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada perubahan yang mendasar pada tingkat policy, dan ada yang masalah agensi dan juga masalah manajemen dan pengorganisasian. Untuk selanjutnya saya urutkan ke Pak Bambang dulu Pak, untuk menyampaikan. Ya. Sambil mengelaborasi yang kurang, karena mengingat pentingnya untuk modal FGD selanjutnya. Monggo. Sebenarnya saya mau tanya kenapa saya dulu gitu, tapi ya sudahlah. Jadi begini, kalau lihat gegeran hari ini itu, mulainya adalah ketika Presiden keluar dari istana di belakang atau setelah bertemu dengan Pak Bambang Brojo, beliau mengatakan, menanyakan duit penelitian 26,7 triliun itu kemana? Itu ditanya. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa jawab. Presiden tanya itu, resmi di depan wartawan. Duit riset 26,7 triliun itu kemana? Setelah itu muncullah power dari parlemen. Power dari parlemen itu muaranya di debat antara Pak calon Wapres waktu itu, Pak Ma'ruf dengan Pak Sandiaga Uno. Dari parlemen itu terdengar mulai suara pemerintah mau membentuk Badan Riset Nasional. Terus kemudian keluar di debat Wapres. Pak Ma'ruf bilang kita akan membuat Badan Riset Nasional. Pak Sandiaga nyaut. Kenapa harus bikin Badan Riset Nasional? Kan sudah ada Dewan Riset Nasional. Ribut itu. 31 Oktober 2018, Ibu Bapak bisa buka di Google, bisa ambil. Saya nulis di situ. Menulis itu karena di rapat-rapat DRN saya diminta teman-teman Pak Bambang harus dikelirkan itu masalahnya. Nulislah saya ke Kompas. Di dalam situ saya nyatakan, kalau dari Kementerian Riset, terus kemudian hanya dirubah menjadi Badan Riset, ya nggak akan ada apa-apa. Itu teori Einstein. Einstein itu bilang, kamu tidak bisa menyelesaikan suatu masalah kalau masalah itu dianalisis dengan menggunakan cara kamu membangun yang lalu. Jadi kalau hanya Kementerian Riset kemudian dirubah menjadi Badan Riset, tidak akan ada bedanya. Karena itu DRN mengusulkan namanya bukan Badan Riset tapi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baru berbeda. Jadi pertanyaan Bapak-bapak Ibu tadi yang selalu tanya, nanti di daerah bagaimana? Terus kemudian kalau di daerah itu Balitbangdanya jadi apa? Harus kembali menjawab itu. Apakah Balitbangda kemudian bisa membuat berbeda sehingga lebih memberikan hasil. Karena apa? Karena berbeda. Bedanya apa? Karena ada inovasi. Jadi kalau dari pusat tiba-tiba ada Badan Riset Inovasi Nasional, terus kemudian di daerah ada Badan Riset Inovasi Daerah, that's the point. Jadi itu poinnya. Kalau memang mau dirubah ya dirubah, siap-siap aja dirubah, tidak ada masalah itu. Saya tidak tahu Pak, mungkin koreksi ya, Bapak kalau koreksi. Tadi Ibu yang dari Sulawesi Selatan tuh, kita tuh umurnya akan sampai 31. Loh, sampai 31 itu kan karena pengalihan. Saya kira ya, pengalihan kalau tiba-tiba perubahan drastis suatu organisasi pemerintahan hanya punya waktu 2 bulan, 3 bulan, nggak mungkin. Makanya berlaku sampai 31 Desember, termasuk BRIN. Sampai hari ini, sampai saya tadi keluar di telepon sekretaris DRN juga bilang,
Terus berubah itu, dinamikanya BRIN itu berubah. Tapi memang harus ada suatu perbedaan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, perbedaannya itu di inovasi. Apanya? Manusianya, cara berpikirnya, cara berusahanya. Jadi bukan hanya riset untuk riset. Selesai udah kalau riset untuk riset. Harus riset untuk inovasi, makanya rumusnya itu. Inovasi adalah invensi kali komersialisasi. Mengapa Jawa Timur itu jago? Karena DRD-nya jago. Pak Gubernurnya tiba-tiba mendapat masalah. Di suatu kota di Jawa Timur ada kelebihan produk pisang. Pisang itu menjadi melimpah dan busuk. DRD-nya diperintahkan atasi itu masalah pisang. Apa yang dilakukan? Diteliti oleh DRD. Kalau penelitiannya biasa ya selesai biasa. Oh, ada masalah Pak pisangnya ya sudah. Enggak. Mereka mengajukan surat kepada gubernur, melapor kepada gubernur, itu pisangnya harus dijadikan keripik. Caranya gimana? Setiap kelurahan yang punya pisang itu diberi dana pinjaman, saya lupa jumlahnya mungkin 25 juta, untuk latihan membuat keripik. Apa yang terjadi sekarang? Daerah itu menjadi daerah penghasil keripik. Tidak lagi ada masalah. That's inovasi. Jadi semua gaya berpikirnya menjadi begitu. Ada masalah, ini masalah teknologi, oke, harus selesaikan dengan inovasi. Dan mungkin ruang bekerjanya itu sudah, makanya tadi dalam slide saya itu saya tunjukkan, DRD itu menjalankan visi gubernur atau bupati. Misalnya pertanyaan, kalau saya mau, gubernurnya atau bupatinya tanya, kalau saya akan menghapus kemiskinan turun menjadi 15%. Apa caranya? Nah, itu kerjanya DRD. Rapat terus 1 minggu atau 10 hari memberikan masukan, begini Pak, mulai dengan provinsi yang, mulai dengan kecamatan yang paling banyak. Ini dan gitu. Tapi kok kalau pemikiran-pemikiran mengenai di mana saya harus jalan tol, bangun jalan tol, di mana pasar terbaik untuk kabupaten, itu mungkin Balitbangda bisa bekerja lebih cepat bergeraknya. Terus apa tadi yang belumnya? Bentuk DRD ini semua. Ya, jadi kalau diskusi di DRN ya, Undang-Undang nomor 11 itu akan membagi 3 power besar. Power yang pertama itu Litbang Jirap tadi. Jadi ada power di situ dari LIPI, BPPT, Bagus Hurtanal, dan begitu. Terus ada yang di tengah itu adalah power untuk kebijakan. Sekarang ini tinggal 2 deputi. Namanya menjadi deputi karena itu badan. Deputinya Pak Jumain dan deputinya Risbang, nanti akan ditambah. Tapi setelah itu ada yang bersifat operasional, itulah yang DRD. Jadi Undang-Undang 11 di atasnya ada BRIN itu tugasnya ada 3. Yang pertama adalah, kalau dilihat dari seluruh pasal-pasal yang bekerja ya, pasal-pasal bekerja itu akan mengatakan yang pertama itu adalah Litbang Jirap, itu kalimat itu Litbang Jirap itu terus berdengung di Undang-Undang 11. Terus kemudian yang di tengah adalah policies, yang berikutnya adalah terkait dengan operasional yang ada di Litbang. Itu sementara debat di DRN begitu. Jadi kira-kira kita juga memudahnya, oh ini memainkan isu yang mana. Gitu. Jadi itu. Tapi intinya adalah itu tadi. Saya selalu menulis sekian halaman ini, Litbangda jadi apa Litbangda? Ya. Jadi apapun, jadikan bukan menjadi apa, tapi fungsinya berubah menjadi suatu unit pekerjaan yang bisa membangkitkan ekonomi daerah, karena setiap usulan yang dimunculkan itu bisa diminati oleh pengusaha untuk memproduksi sesuatu, sehingga hasilnya pertama mengurangi pengangguran, kedua meningkatkan daerah sehingga nilai daripada kerjasama itu bisa masuk di pendapatan
pendapatan dan belanja daerah. Itu kuncinya. Saya kira itu. Optimis saja Bu. Indonesia ini sudah hebat untuk itu. Aplaus untuk Mas Hambang. Monggo Prof. Opi. Ya, dari sekian banyak pertanyaan ini, kayaknya nanti pulangnya ini ke Kemendagri ini. Iya kan begitu. Jadi begini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memahami benar 5 tahun ke depan kita mau jadi apa, maka dari situ nanti kita akan bisa menetapkan kelembagaan seperti apa yang akan kita lakukan. Secara sederhananya kan bahwa memang program secara nasional itu yang pertama adalah bagaimana menyiapkan SDM kita untuk bisa masuk ke industri. Karena itu memang harus industri-industri harus dibuka. Atau yang kedua adalah bagaimana SDM kita bisa berbisnis industri yang berbasis teknologi. Kan itu saja yang memang diharapkan seperti itu. Sehingga nanti kita mengharapkan bahwa akan muncul pengusaha-pengusaha yang berbasis teknologi yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, atau bisa masuk ke dalam industri-industri yang akan dikembangkan. Dan munculnya industri-industri seperti itu yang dikatakan seperti startup dan lain-lain sebagainya, itu munculnya ada di daerah-daerah Pak. Karena itu memang kita mengharapkan bahwa daerah itu memiliki flagship. Apa yang mau dihasilkan oleh daerah itu? Produk seperti apa yang menjadi ikon, menjadi branding untuk daerah itu. Nah, kalau umpamanya kita sudah lakukan itu, Pak Hotma sudah menyiapkan toolsnya. Bagaimana kita melakukan riset, bagaimana kita melakukan assessment sampai kepada kita menghasilkan produk inovasi yang akan membuka lapangan kerja. Nah, itu saya pikir Pak Hotma sudah menyiapkan alat untuk sampai ke munculnya produk-produk unggulan daerah. Dengan WBS yang kita siapkan, yang disiapkan, bagaimana membangun sinergi antara semua stakeholder. Yang berikutnya adalah siapa nanti akan memproduksi. Sebenarnya kan selama ini kita mencoba mendorong bahwa ada 3 pilar utama di dalam memproduksi, dalam mengembangkan inovasi. Satu adalah mereka yang menghasilkan teknologi, yang mengembangkan teknologi. Yang kedua adalah mereka yang membangun kebijakan, dan yang terakhir adalah mereka yang akan memproduksi. Pemerintah daerah tidak akan memproduksi olahan-olahan pisang seperti itu. Pemerintah daerah tidak akan masuk ke sana. Tapi memberikan fasilitasi supaya ini bisa berjalan, memberikan kebijakan supaya ini bisa berjalan, dunia usaha bisa berkembang. Nah, oleh karena itu interaksi antara 3 pihak, antara pemerintah daerah, kemudian antara dunia usaha, dan mereka yang menghasilkan dan mengembangkan teknologi menjadi sebuah keharusan dalam rangka meningkatkan, memberikan nilai tambah, menghasilkan produk-produk yang baru, yang menjadi produk inovasi, yang kita sebutkan dengan produk-produk inovasi. 3 pihak ini saya pikir Pak, Bu, yang penting untuk ini menjadi bagian di dalam kebijakan-kebijakan yang akan kita desain ke depan. Beratnya membangun sinergi, kemudian beratnya bagaimana untuk menghasilkan produk-produk unggulan daerah, itulah yang harusnya kemudian menjadi penilaian dari teman-teman dari BPP Kemendagri, kebijakan kelembagaan seperti apa yang dibutuhkan. Saya pikir teman-teman dari Kemendagri ini nanti yang akan karena menjadi komandannya dari situ. Nah, yang penting adalah bahwa fungsi daripada inovasi, bagaimana supaya dia bisa berjalan, itu didefine dengan benar, dengan jelas. Sehingga kalau umpamanya dibubarkan, ya silakan saja bubarkan. Tetapi fungsi-fungsi itu ada, fungsi koordinasi itu ada. Dan harus kemudian, mungkin saran praktis saya kepada teman-teman dari BPP Kemendagri, bahwa perlu dibentuk Pokja atau apapun namanya yang menjadi hub untuk membangun inovasi di daerah. Kalau itu nanti kemudian bermetamorfosa menjadi sebuah lembaga, apakah itu BRIDA, apakah itu Badan Litbang Jirap dan lain-lain sebagainya,
Silakan dianalisis Pak. Tapi ini menjadi penting karena apa? Karena kita akan membangun bagaimana sinergi itu bisa berjalan. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kemudian mensyaratkan, mendorong setiap perguruan tinggi harus terlibat di dalam pengembangan daerah. Jadi mereka punya tugas-tugas khusus untuk mendampingi daerah. Jadi bapak-bapak yang ada di daerah jangan kemudian berpikir bahwa kami tidak punya SDM. Kebijakan yang Bapak rumuskan. Kebijakan-kebijakan itu yang Bapak rumuskan kemudian nanti bagaimana diimplementasikan, bagaimana didesain dari sisi teknologi, silakan nanti berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi. Kita punya 4.700 perguruan tinggi. Dan Bapak Ibu tahu bahwa untuk menjadi seorang dosen di perguruan tinggi itu minimal S2. SDM kita ada di sana. Pak Hotma menyampaikan ada sekitar 6 juta mahasiswa yang kita bisa gunakan dalam rangka bagaimana mengimplementasikan teknologi itu. Jadi satu juga memang menjadi harapan kita supaya pemerintah daerah membuka komunikasi dengan perguruan tinggi. Ini menjadi keluhan banyak pihak. Bahwa pemerintah daerah jalan sendiri, perguruan tinggi jalan sendiri, padahal itu adalah aset kita, terlepas dari apakah itu PTN atau PTS. Kita harus mengembangkan PTN PTS kita. Dan biarlah PTN PTS itu kemudian membangun hub untuk mengakuisisi teknologi. Bapak dan Ibu kemudian akan mengembangkan singkong umpamanya di sebuah daerah yang mungkin tidak ada ahlinya, tetapi teman-teman perguruan tinggi tahu kemana akan mencari informasi, kemana akan mendapatkan teknologi dalam rangka mengembangkan itu. Saya pikir secara umum seperti itu saya bisa sampaikan. Teman-teman dari Kemendagri silakan Pak nanti dilihat. Apakah tugas 5 tahun ke depan ini dalam rangka meningkatkan daya saing kita dengan dengan drivernya itu adalah inovasi. Ini sesuatu yang perlu dilembagakan, fungsinya secara kelembagaan perlu didefine ataukah fungsi-fungsinya cukup saja dilakukan di Bapeda umpamanya. Nah, ini bapak-bapak nanti mungkin akan menentukan itu. Kalau umpamanya fungsi-fungsi itu bagaimana bekerja secara teknologi, bagaimana mendesain kegiatan-kegiatan secara sinergis. Itu teman-teman di Ristek, teman-teman di BRIN itu sudah akan melakukan fungsi-fungsi itu. Tetapi ke daerah bagaimana itu dilaksanakan mungkin nanti kita akan banyak berhubungan dengan teman-teman dari Kemendagri. Adanya tumpang tindih saya pikir itu fungsi dari hadirnya BRIN itu untuk menghindari tumpang tindih. Jadi kegiatan-kegiatan dilakukan di universitas, lembaga penelitian dan lain-lain sebagainya itu adalah fungsi koordinasi yang menjadi salah satu tugas dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahid. Pak Hotma, silahkan. Baik, saya menyampaikan dengan duduk ya, karena kalau saya berdiri saya lupa waktu. Biasanya begitu. Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan Balitbangda, Sulsel dan lain-lain ya. Ini dulu ya, waktu Perber keluar ya, itu banyak yang Balitbangda yang tidak ada, kemudian ditumbuh. Ya, setelah Perber ini ada, salah satunya itu Lampung, ya, kemudian NTT. Ya. Kemudian Jabar yang tadinya dibubarkan Balitbangnya, kemudian tumbuh lagi. Jabar. Jadi dengan gubernur yang sama, begitu menjabat, dilihat Litbang bagaimana dibubarkan. Kemudian setelah melihat hasilnya harus perlu memerintah selama 5 tahun, kemudian melihat ini perlu adanya Balitbang, ditumbuhkan lagi Balitbang. Begitu Jabar ya, nggak ada orang Jabar sini ya. Sulsel itu lumayan luar biasa ya, zaman Pak Idrus ya waktu itu ya. Pak Idrus ya, dulu kita ngawal itu Pak Idrus, kemudian juga Jateng ya, juga luar biasa dulu Balitbangdanya. Dan menurut saya setelah undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur tentang inovasi daerah dalamnya, menurut saya harusnya Balitbang itu semakin tumbuh gitu ya, semakin tambah. Tapi ternyata keluarnya enggak begitu ya, malah berkurang. Malah rontok di daerah-daerah. Bahkan Jateng itu sekarang katanya Balitbang di Balitbangda untuk kabupaten kotanya itu tinggal 1.
tinggal di Magelang, kota Magelang ya, betul ya? Pak Anjar, mana Pak Anjar? Tadi saya ketemu dia tuh. Ya. Oh di sana dia, di dalam kotak sana dia ya. Jadi ini luar biasa pengurangan dan lain-lainnya. Tentu tadi menurut Pak Opir tadi juga atau Pak Bambang, mungkin fungsinya sudah oke waktu dulu ya. Cuma mungkin dalam pelaksanaannya dilihat, oh ini kok ada kemiripan dengan yang lainnya. Mungkin begitu. Atau mungkin kurang gerget gitu ya. Sehingga udahlah kita bubarkan aja begitu ya. Digabungkan aja dengan yang lain. Karena itu gergetnya ini harus kita tumbuhkan Bapak Ibu sekalian. Walaupun nanti kita sebagai sub ya, sub daripada Bapeda kah atau dengan nama yang lain, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan kekuatan kita yang ada di sana. Ini saya mengapresiasi Kepala Bapeda dan Balitbang Jateng ya, yang walaupun diturunkan ya dari eselon 2 menjadi eselon 3 sekarang ya, tetapi semangatnya tetap luar biasa ya. Kita aplaus dulu nih buat Balitbang Jateng. Yang mudah-mudahan ini juga menjadi kinerja, dilihat kemudian dinaikkan lagi ya, seperti juga dulu Jabar ya, dinaikkan. Dulu Jateng ini termasuk yang sering juara ketika SIDA ya, Budipura ya, dulu Budipura namanya ya, itu sering juara, dapat penghargaan, tampil. Lawannya itu adalah Sumatera Selatan ya, kemudian Sulawesi Selatan. Itu lawan-lawan beratnya itu ya. Kemudian tumbuhlah, begitu persaingannya ketat, tumbuhlah dari Lampung. Ya, Lampung tumbuh, tapi ini katanya mau dibubarkan lagi ya. Kemudian juga Jawa Barat ya, muncul lagi, kemudian tadi NTT. Bapak Ibu sekalian, seharusnya dengan keluarnya Undang-Undang 11 tahun 2019 ya, terkait dengan Sistem Nasional Iptek, harusnya ini juga secara hukum itu akan memperkuat Bapak Ibu sekalian. Karena pertama ada di Undang-Undang 32 ya, 23 2014 adanya bab khusus untuk terkait inovasi daerah, plus sekarang ada lagi harus membentuknya ada di Undang-Undang 11 2019 terkait dengan harusnya ada pembentukan badan suatu badan ya, badan riset dan inovasi nasional, mestinya juga turun nanti. Ini kan akan didetilkan lagi dalam Perpres ya. Dalam Perpres atau dalam PP ya. Nah, ini silahkan di Bapak Ibu sekalian. Kalau menguatkan silahkan masuk di dalamnya ya. Bagaimana memperjuangkan terkait dengan PP-nya atau Perpresnya. Nanti silahkan ini dari Dagri untuk bisa mendorong. Menurut saya ini akan lebih kuat. Bahkan mungkin namanya seperti tadi bukan lagi Balitbang ya. Kemungkinan kalau ini digabungkan ya itu tadi ada inovasi di dalamnya ya. Jadi sesuai dengan usulan Pak Bambang juga ya, DRN ini. Jadi nanti Badan Riset dan Inovasi Daerah, ya ini akan luar biasa ya, karena ada 2 undang-undang yang telah mensyaratkan seperti itu. Tinggal bagaimana perjuangan Bapak Ibu sekalian, ya dari Dagri dan dari daerah juga. Dan yang penting lagi tadi ini adalah bagaimana bukan hanya tempat ya, ini kan Litbang badan ini hanya sebuah tempat, lembaga, yang memang ini sangat penting sekali. Tetapi yang lebih penting, jauh lebih penting adalah isinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana isinya ini bisa benar-benar mempengaruhi peningkatan daya saing daerah kita semua. Ya. Daya saing ya, bersinergi dengan perguruan tinggi, dunia usaha ya, dan lain-lain ya. Kalau kata tadi PLT Direktur Sinas itu, pentahelix ya. Sudah tidak lagi dengan 3. Dulu itu 3 triple helix, kemudian quadrahelix ya. Kemudian sekarang muncul lagi namanya pentahelix dengan melibatkan masyarakat dan media Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kinerja Bapak Ibu sekalian supaya didengar oleh pimpinan-pimpinan, dikomunikasikan melalui media-media, apakah Twitter, Facebook dan lain-lain, sehingga semua bisa tahu dan merasakan manfaat dari keberadaan Balitbang atau fungsi daripada Litbang itu sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan tadi Himperindo dan Hempenindo, ini kusut-kusut juga dia, bunyinya tipis-tipis ya. Ya. Satu prekayasa, satu peneliti.
Dulu itu gabung namanya ya. Dulu itu tetap namanya Jabatan Fungsional Peneliti. Kemudian karena sifat kerjanya berbeda, berpecahlah dia menjadi peneliti dan satu lagi menjadi perekayasa. Kalau peneliti itu hasil akhirnya diukur, ya. Jurnal, publikasi itu yang dihitung besar. Tetapi ketika perekayasa dia diukurnya adalah prosesnya, ya. Bagaimana dilakukan. Ketika kita bikin alat ukur untuk uji coba, ya. Untuk peneliti tidak dihitung setelah hasilnya keluar. Tetapi ketika peneliti, perekayasa, bikin alat ukurnya aja udah dapat nilai. Tetapi nanti angka kreditnya kecil ketika jadi tulisan. Tapi digabung-gabung, menurut Menpan RB, itu tetap 1.250 jam kerja yang dihitungnya. Angka kreditnya juga sama seperti itu. Kemudian ada, dipisahlah itu tahun 2000, berapa itu saya lupa itu, 2008 kurang lebih ya, itu dipisah antara prekayasa dengan peneliti. Tapi ada di tengah-tengahnya litkayasa gabung. Sebenarnya kerjanya ini jelas beda ya, apalagi himpunannya juga begitu. Dan ini tidak masuk dalam, ini tadi Himpenindu ini kan hanya sekedar himpunan organisasi fungsional, organisasi profesi, bukan dia bagian daripada yang bagian dari pemerintahan ya secara utuh. Karena itu siapapun juga dia peneliti dari industri atau apapun mungkin bisa bergabung di dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi kerjaannya tetap ya, di Jabatan Fungsional Peneliti ada angka kreditnya bikin apa, di Jabatan Fungsional Prekayasa juga ada bikin apa. Jadi itu sekedar tanggapan kami tidak bisa membagikan satu-satu persatu jawaban per orang ya, tapi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Atma. Monggo Mas Adi. Terima kasih Pak Naryo. Pertama terkait dengan umur Litbang yang tanggal 31 Desember 2019, ini Litbang Sulsel sudah berakhir. Hanya pembinaan, setelah itu lembaga itu tidak penting. Jadi prinsip dasarnya, kalau yang saya ikuti selama diskusi ini, fungsinya itu masih ada. Karena saya pernah pengalaman mengawal agar Litbang itu eksis, bagaimana muncul di undang-undang yang tadi sudah disampaikan Pak Daulay, yang seharusnya kuat, muncul juga di PP. Di situ begitu dicoba dikasih lampiran yang mana itu bisa dirumpunkan penggabungannya sesuai rumpun yang ada, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, faktanya juga banyak yang justru tidak berdiri sendiri. Sehingga pembinaan yang ada dari diskusi-diskusi yang ada, memang yang terpenting fungsi Litbang itu masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau memang fungsinya itu harus ada, itu karena masih ada lemah. Mungkin 80% masih ada kelemahan di bidang SDM, mungkin perannya itu digeser sedikit. Dia perannya bagaimana Litbangda itu memfasilitasi hub-hub dari berbagai kegiatan kelitbangan, baik itu sifatnya untuk hub inovasi maupun hub kegiatan kelitbangan yang lain. Nah, nanti baru bagaimana di situ peran Himperindo, Himpenindo, dan itu bagaimana gabung di dalamnya untuk mengejar 80% SDM, penyiapan SDM, yang intinya di situ kan harus ada peneliti perekayasa yang masih kosong. Termasuk memfasilitasi perguruan tinggi, tadi ada masukannya dari UIN, bagaimana dengan SDM tidak kuat, ternyata faktanya itu kesannya menggamburkan uang. Memang tatkala saya kenapa banyak yang digabung, salah satu alasan memang betul itu kalau eksis kita harus mempertahankan hanya kelembagaannya ada, tetapi SDM-nya tidak kuat, itu berapa biaya operasional. Contoh DKI itu berapa untuk kaitannya bayar pegawainya dan sebagainya. Sementara kalau bergabung itu outputnya ya hampir sama dengan berdiri sendiri.
Dia menyadari kalau yang 80% itu sulit untuk dipenuhi. Walaupun semuanya tergantung Bapak Ibu sekalian, yang di sini kan rata-rata juga sudah bisa memberi rekomendasi, tapi dari diskusi yang berkembang itu kelihatannya tetap eksis tapi hanya fungsi. Kalau harus dipaksakan berdiri sendiri dan sebagainya itu kelihatannya memang tidak memungkinkan karena ada kendala SDM. Mungkin untuk yang seperti Jawa Tengah yang sekarang ini itu bisa direplikasi dari daerah yang lain. Jadi memfasilitasi adanya perguruan tinggi, adanya himpunan profesi, adanya dewan riset, ada bagaimana mengembangkan daerahnya. Itu jadi ini sudah menjawab berbagai keluh kesah yang ada selama ini, yang mana memang sulit untuk mempertahankan suatu lembaga yang memang SDM-nya lemah kalau memang itu harus dipaksakan untuk berdiri sendiri. Yang penting fungsi itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kelembagaan masih sama untuk yang Pak Sudi, untuk Balitbangda Lampung sudah terjawab di situ. Untuk Pak Abdul Wahab, Semarang dengan adanya BRIN, status peneliti KL seperti apa? Nah ini tadi sudah dijawab ya, ada tumpang tindih kajian di KL bagaimana ke depannya. Ini justru adanya BRIN itu sebetulnya memang menghilangkan tumpang tindih, termasuk dari diskusi-diskusi yang pernah saya ikuti itu justru nanti Tridharma perguruan tinggi yang fungsi dari riset itu adalah masuknya di Kemenristek. Nanti kalau yang kaitannya dengan kurikulum masuknya ada di Kemendikbud. Ini kelihatannya mengarah ke sana. Walaupun belum diputus, mudah-mudahan itu tetap arahnya mengarah seperti itu. Berikutnya kaitannya dengan ada anggaran Litbang. Anggaran memang ke depan justru pola-pola anggaran itu ada disiapin model dana abadi, tapi itu pun modelnya bersaing. Ya kayak sekarang ini kompetisi malah sebetulnya malah pasar bebas yang agak lebih secara kompetensi justru kita dituntut untuk lebih tinggi lagi kompetensinya, karena sekarang kalau ada yang turnitinnya itu lebih dari 20% akan ketahuan nanti di sistem. Begitu masuk sistem turnitin kelihatan udah plagiasi itu. Di situ saya udah kemarin rapat-rapat sudah mengarah ke sana, sehingga tatkala usulan riset yang ada di dana abadi itu tinggal diskusinya plagiasi, ngambil turnitin berapa 20 atau 30 itu sudah nggak bisa lagi. Apalagi kalau sekarang banyak yang 50-60% itu sudah sama dengan jiplak. Nah, itu ke depan kelihatan seperti itu, dan memang menuntut kita lebih pada peningkatan kompetensi pada masing-masing SDM yang ada. Makanya ini tepat menyiapkan salah satu pembina kompetensi di bidang SDM kan peneliti dan perikayasa, menyiapkan indikatornya, pembinaan dan sebagainya dan sebagainya. Berikutnya ini untuk Pak Bambang, bagaimana sehingga penguatan kelitbangan daerah kaitannya dengan ya tadi ya memang fungsinya selain hanya nanti kalau memang mengejar 80 SDM yang masih tertinggal itu diarahkan bisa diproses tadi awal, di antara maupun di akhir. Kalau awal ya bagaimana itu formulasinya dibenahi, diprosesnya, bagaimana implementasinya, dievaluasi secara umum. Nah, ataupun mungkin punya demplot-demplot. Ya penguatan ke sana, tapi bukan dalam arti ini harus memaksakan Litbang harus berdiri sendiri. Karena faktanya seperti di Jateng ini tidak berdiri sendiri juga jauh lebih eksis. Saya lihat banyak kegiatan-kegiatan yang justru dibanding yang tidak berdiri sendiri malah menurut saya lebih bagus. Artinya menutupi kekurangan ini menggunakan strategi lintas, yaitu ada hub-hub atau simpul-simpul yang ada menuju
penutupan kekurangan-kekurangan yang ada. Berikutnya kaitannya dengan hubungan LIPI, BPT, ini membingungkan. Nah ini ya itu tetap eksis kelihatannya saya lihat karena tadi konsep yang saya paparkan holding. Kalau dilebur kelihatannya enggak berani juga Pak Bambang kelihatannya. Prof Menteri Ristek saya yakin nggak berani untuk harus, kalau berani lebih bagus. Kalau saya sebetulnya justru ada dua alternatif kalau namanya rekomendasi kan tidak bisa satu tunggal, dua pilihannya kalau ini diterapkan seperti itu, cuman sebetulnya bagus yang digabung total. Artinya apa artinya kalau BRIN sebetulnya dengan dulu tetap aja menurut saya dari, cuman faktanya ini belum siap untuk menuju, mungkin bertahap dulu. Kelihatannya masih seperti yang dulu tapi ada BRIN dulu sebagai holding yang perannya adalah mengkoordinasikan berbagai perencanaan, tapi kan sudah ada efisiensi, efektivitas, tidak ada tumpang tindih, nanti sudah bisa dicek turnitinnya dan sebagainya. Kayaknya Pak AFS ini, Pak Agus Wanar ini sahabatku ini setia ini, berdiskusi tiap hari di Himpenindo membuat sertifikasi, konsep sertifikasi macam-macam, sertifikasi peneliti, sertifikasi untuk asesor penerbit ilmiah dan sebagainya, tiap hari-hari kita ketemu nih. Untuk Pak AFS saya kira tadi sudah dijawab semua, yang arahnya memang ke fungsi, memang saya setuju Pak AFS tidak harus dipaksakan berdiri sendiri, dan karena kalau itu pun dipaksakan itu dan 80% tadi gimana menutupnya dari SDM yang ada, saya setuju untuk, saya kira yang penting fungsinya. Walaupun sebenarnya Dagri bisa aja nanti PP-nya kita kawal, tapi bagaimana kan kalau memang untuk SDM-nya tadi tidak dipenuhi kan malah justru pemborosan uang yang luar biasa untuk pembiayaan Litbang yang outputnya juga kurang lebih sama dengan yang digabung dengan Bapeda. Dan yang berikutnya kaitannya dengan masih ada tidaknya, ini saya kira sudah terjawab juga. Berikutnya kaitannya dengan BPTP. Ini tadi sudah dijawab kaitannya adanya banyak lembaga, tadi sudah ya Peluhab, ada DRN, Himpenindo tadi sudah saya jawab di depan. Siapa yang invensi, inovasi, dan memang ada irisan peran, tapi sudah disampaikan Pak Daulay antara peneliti dan perekayasa yang mana dulu memang satu karena ternyata outputnya dan cara kerjanya beda. Kalau peneliti itu mulai dari pola kerjanya sendiri-sendiri, tidak harus mengandalkan tim, kalau perekayasa tim. Kalau kita outputnya peneliti langsung jurnal dan sebagainya, di sana pengukuran-pengukuran kaitannya dengan bagaimana arahnya justru ke dunia industri itu memang beda. Jadi saya kira irisan itu karena sangat beririsan, dan kegiatan yang di perekayasa itu pun sebetulnya ada kajian, di penelitian juga ada kajian, sebetulnya memang ada irisan di situ Bu, ya, kajian dan penerapan. Cuman kalau penerapan full itu sebetulnya banyak juga ada di perekayasa. Tapi penelitian juga bisa dia untuk apa istilahnya kaitannya dengan demplot, kaitannya dengan uji coba seperti di inovasi, balik lagi polanya balik ke sini, tapi dia sebetulnya penerapan tapi untuk rangka uji coba, penelitian juga. Ini bersinggungan. Memang saya kira nanti dengan adanya BRIN itu nanti tugas-tugasnya akan lebih tepat, yang mana perwujudan dari inovasi itu ada di BPPT atau perekayasa, dan perwujudan dari kegiatan Litkajirat, Litlian, pengajian itu ada di, sampai pengajian itu ada di Himpenindo, walaupun penerapan sifatnya dia di uji cobanya. Saya kira itu Bu. Dan yang terakhir ini kaitannya dari UIN tadi sudah ya, kaitannya dengan yang masuk bagaimana inovasi yang ada di pusat itu. Kalau dari pusat bagaimana ya berusaha membina daerah untuk direplikasi mengarah ke sana. Jadi biar seperti Aristoteles itu mengatakan bagaimana ilmu tidak untuk ilmu, tapi ilmu untuk kemaslahatan. Yang mana kalau ilmu untuk ilmu ya ilmu hanya untuk
taruh laci atau hanya pengembangan ilmu, ini bagaimana ilmu untuk kemaslahatan, ya sebaiknya inovasi yang dari pusat dibinakan ke daerah. Saya kira itu lebih bagus daripada hanya untuk dirinya sendiri. Yang terakhir kaitannya dengan Pak Purwoko, ini sama tadi. Itu terima kasih Pak Naryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Dari respon para narasumber tadi, kita mendapat gambaran sebenarnya PR apa, pekerjaan rumah apa yang harus kita selesaikan ke depan, khususnya dalam penyelenggaraan FGD. Tetapi yang saya tangkap, sebenarnya naik turunnya Balitbang di daerah, salah satu yang menyebabkan itu adalah adanya reformasi birokrasi. Jadi kalau reformasi birokrasi bisa menjadi penghambat pengembangan suatu kelembagaan, tetapi reformasi birokrasi itu sendiri bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kelembagaan itu sendiri. Karena reformasi birokrasi itu tidak statik. Bahkan berdasarkan roadmap reformasi birokrasi, yang fase keempat ini adalah birokrasi yang mampu merespon kebutuhan masyarakat. Dan hampir semua visi misi, baik nasional, gubernur maupun bupati wali kota, tidak satu pun tidak memerlukan itu. Jadi sebenarnya berdasarkan fase reformasi birokrasi yang harus merespon kebutuhan rakyat, maka sebenarnya lembaga yang sedang kita bicarakan ini merupakan front terdepannya. Jadi merupakan front line terdepan. Oleh karena itu, mengingat apa yang disampaikan oleh Ketua LIPI Pak Lukman Hakim, yang penting di dalam situasi transisi adalah kompetensi kita yang kita tekankan. Karena dengan kompetensi, maka kita bisa mengarahkan arus yang tidak ada arah yang jelas menjadi diikuti oleh orang banyak. Itu contoh yang diberikan Pak Lukman Hakim pada saat terjadinya reformasi di era reformasi yang mendadak di Indonesia. Setelah tahun 96, dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi itu, maka yang bisa memberi arahan adalah lembaga penelitian yang mempunyai kompetensi di dalam membaca Indonesia selama 30 tahun terakhir. Dan itu yang menjadi frame reformasi selama ini. Nah, jadi dengan demikian kompetensi tadi sebenarnya yang tetap bisa mengabadikan apa yang kita miliki. Kemudian strategi kedua adalah kalau di daerah yang paling penting bagaimana yang namanya program penelitian dan inovasi ini masuk RPJMD. Oleh karena itu kita harus menelusur dari RPJMD nasional, RPJM kementerian, dan bagaimana kaitannya dengan RPJMD dan eksistensi Balitbang. Jadi baru setelah itu, maka walaupun dirubah, tetapi eksistensi itu menjadi tetap terjaga, karena di RPJMD tadi, Balitbang ini sebenarnya masuk pohon kinerja siapa? Nah, kalau kita gagal menunjukkan kita di suatu ranting kinerja penting, maka kita dengan sendirinya hilang. Oleh karena itu perjuangannya adalah bagaimana menyisipkan pada RPJMD daerah, sehingga menjadi pohon kinerja utama yang akhirnya artinya kinerja utama itu menjadi lembaga atau fungsi yang paling penting atau sangat penting dalam mewujudkan visi misi gubernur, wali kota maupun bupati. Jadi tantangannya adalah kerja sebelum tantangan maju. Oleh karena itu kabinetnya kerja, kemudian kabinet maju. Jadi sebenarnya tantangan kita masih dengan orientasi kesejahteraan masyarakat tadi, semestinya peluang kita akan lebih besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam suasana kita membicarakan ini, sebenarnya kalau kita berpikir dengan apa yang sudah kita capai, itu sudah luar biasa dan kita bertitik tolak
dengan apa yang kita miliki saat ini. Sedangkan yang kurang itu kita gapai melalui menunjukkan kinerja kita dan mewujudkan eksistensi kita sehingga keberadaan kita menjadi keharusan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi PR-PR ini memang masih berat dan dari sudut reformasi birokrasi Pak Hadi, itu bisa saja Kementerian Dalam Negeri mempelopori bagaimana yang namanya formasi pegawai Litbang itu bisa diusulkan secara khusus. Kebetulan Menteri PAN-nya Pak Cahyokumolo dan kita mempunyai tanggung jawab mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33, bagaimana kebutuhan SDM itu bisa dipintas. Menurut pengalaman Gubernur Jawa Barat, bisa meminta formasi khusus apabila dianggap mendesak oleh suatu pemerintahan daerah. Jadi dengan begitu, formasi ini sekaligus memperbaharui SDM secara keseluruhan. Itu kira pendapat dan juga dari diskusi ini, dan kita masih punya 9 menit. Ada satu lagi? Ada? Kalau sudah cukup, ada tambahan dari narasumber? Ada satu? Oke, monggo. Maneman. Nama dan misalnya, Mas. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Langsung saja Pak, yang usul konkret. Untuk penguatan Balitbangda, saya kira yang perlu diperkuat adalah dari, perkenalkan dulu Pak, saya Tarmizi dari Balitbangda Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk penguatan Balitbangda Pak, yang perlu diperkuat kalau menurut pengalaman kami yang sering diundang DPR untuk membahas tentang penelitian, itu adalah mereka menanyakan posisi penguatan anggaran untuk Balitbang Pak. Karena Balitbangda ini untuk anggaran masih sangat minim. Nah, saran kami Pak sangat konkret saja, mungkin untuk ke Kemendagri Pak, agar dalam penguatan inovasi dan kelitbangan itu dicantumkan secara jelas di dalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD Pak. Itu saran kami Pak. Kalau itu sudah dicantumkan secara jelas bahwa pengembangan Balitbangda dan inovasi perlu anggaran dan dicantumkan di dalam pedoman penyusunan APBD setiap tahun yang dikeluarkan oleh Kemendagri, maka itu akan menjadi poin penting bagi Banggar untuk mengalokasikan anggaran di OPD Balitbangda. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi lagi kita proses Pak. Jadi selama setahun ini saya mendampingi kaitannya dengan Permendagri itu, yang mana bagaimana setelah indeks inovasi muncul dana insentif daerah, sudah clear kita rapat dengan Kementerian Keuangan, dan mulai tahun ini hasil inovasi 2018 keluar. Tahun ini sudah implementasi untuk tunjangan kinerja daerah, itu udah ada nomornya, Permendagrinya, dan ke depan, mulai tahun depan, ini seluruh tunjangan kinerja dasarnya adalah TPP itu, tambahan penghasilan pegawai yang tidak bisa menulis bebas tanpa ada kriteria yang jelas. Sekarang sudah ada kriteria yang jelas, dan tahun ini mudah-mudahan nanti yang tinggal sebulan ini sudah sampai di Kumham, itu bisa dinomori sehingga mudah-mudahan tahun 2020 itu sudah bisa diterapkan untuk penganggaran di 2021. Itu sudah kita rencanakan dan sekarang sudah final, tinggal harmonisasi di akhir di Kumham. Mudah-mudahan ini tidak ada surat lagi masuk untuk kaitannya dengan atau sanggahan lagi, sehingga penomoran segera selesai. Itu saya kira Pak Naryo. Terima kasih. Jadi dengan demikian seluruh rangkaian talkshow yang sesi pertama ini telah kita laksanakan sesuai mandat dari panitia, dan di dalam penyelenggaraan ini sebelum itu saya minta sekali lagi aplaus untuk kita semua.
Yang kedua, dalam penyelenggaraan talkshow yang pertama ini, apabila dalam saya memandu dan menyampaikan paparan kepada Bapak narasumber ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi talkshow untuk sesi yang pertama sudah selesai. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk para pembicara dan moderator. Kepada para pembicara dan moderator untuk masih tinggal di tempat, karena acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat. Kepada Himperindo Bapak Agus Panarsukri dan Himperindo Bapak Nyoman Cucur, serta keynote speech dari Kemenristek Bapak Muhammad Amin dimohon untuk menempatkan diri. Penyerahan plakat oleh Kepala Bidang Risbang Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Tri Yuni Atmojo, dipersilakan. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Penyerahan plakat selesai, masing-masing dipersilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita break selama kurang lebih 1 jam untuk isoma dan kembali ke ruangan ini pukul 14.00 atau pukul 2 untuk mengikuti talk show yang kedua. Dipersilakan.